yang diterima oleh Rasulullah itu mendapatkan sertifikat spesial dari Allah, di mana Allah yang mewahyukan, Allah juga yang menjaga Al-Quran ini. Sehingga tak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa kemudian memalingkan Al-Quran dari aslinya. Sehingga 1400 tahun sudah Al-Quran masih terjaga. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Musa. Kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Isa. Tapi tak pernah lagi kita akan pernah bisa lihat itu. Tetapi kalau kitabnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapapun bisa melihat. Masih ada tertoreh kemudian di tengah-tengah kita. Nah, saya kira seperti itu, Bang. Silakan. Siap, Bang Juma. Yang saya pertanyakan tadi, proses, Bang. Jadi, ini mohon maaf. Kalaulah kesempurnaan dari awal itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, itu hak prerogatif Yang Maha Kuasa. Tapi kenapa ada dari mulai Adam, terus nabi-nabi berikutnya, sampai di Nabi Nuh, sampai air bah semuanya dimusnahkan. Hanya Nabi Nuh yang disuruh diperintahkan untuk membangun bahtera. Karena Sang Maha Pencipta akan memusnahkan mereka yang dajjal tersebut, yang mereka menyembah berhala. Sudah tidak bisa diatur, intinya seperti itu. Nah, korelasinya dengan adanya, kenapa ada kitab suci seperti Alkitab, ada revisi. Yang tadinya saya tahu waktu kecil itu adalah bahasa di Bible, itu adalah Jehovah Debata, kalau di Sumatera Utara. Terus tiba-tiba sekarang ada Allah Bapa. Kan ini yang menjadi gimmick, yang membuat seolah-olah ada pencomotan. Nah, yang saya mau tanya tadi, apakah Sang Pencipta itu membangun sebuah sistem ini juga dia ada renew gitu loh, Bang Juma. Akhirnya sampai ke titik yang Nabi Isa dan Rasul Nabi Muhammad itu. Kalaupun kesempurnaan diinginkan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa tersebut, yang kita sebut Allah itu, dari awal bisa saja tidak akan ada terjadi begitu banyak polemik. Itu Bang Juma menanggapi sampai 2500 itu sampai ke titik ini, maksud saya berarti ada tahapan Sang Pencipta itu membentuk manusia yang kita dianggap sempurna ini menjadi benar-benar percaya dan turut tunduk kepada Yang Maha Kuasa itu. Begitu, Bang Juma. Terima kasih. Iya. Kalau saudara mencermati apa yang sampaikan tadi, bahwasanya ketika Allah menurunkan wahyu atau berupa ketetapan kitab-kitab kepada para nabi, di situ tidak ada jaminan kemudian untuk menjaga keutuhan apa yang menjadi ketetapan Allah selayaknya Al-Quran. Kenapa demikian? Satu, ketika kemudian kitab datang kepada Nabi Musa, kitab itu cakupannya kemudian peruntukannya hanya kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Merusaknya pun, daya rusaknya pun kemudian ketika ada pembangkang di antara mereka itu kecil. Karena memang cakupan daripada hukum Taurat itu hanya meliputi Bani Yakub, dalam hal ini Bani Israel. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, seperti misalnya mereka membangkang Tegar Tengku dan seterusnya, ya bisa jadi mereka merusak kitab yang datang kepada mereka. Karena Allah tidak menjamin kepada mereka kemudian bahwa akulah yang menjaga kitab Tauratku itu. Aku juga yang akan melestarikannya. Begitu juga kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada jaminan Allah. Ketika kemudian Al-Quran ini datang dengan seperangkat aturan yang ada di dalamnya, Allah menjaga. Sekuat apapun kemudian umat baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin merusak Al-Quran, atau orang di luar daripada Islam ingin merusak Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Karena itu sudah dijamin oleh yang menciptakan, dijamin oleh yang mewahyukan. Sedangkan yang terjadi kemudian, informasi yang muncul belakangan,
Al-Quran menguraikan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah mereka yang buta huruf ini, celakalah mereka yang hanya menduga-duga dan hanya berangan-angan ini. Mereka menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata ini adalah dari Allah. Padahal itu adalah buat tangan mereka sendiri. Inilah yang dimaksud. Bahwa ketika dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab yang tadinya memegang Torah, yang tadinya memegang Zabur, yang tadinya memegang Injil, saatnya sekarang kalian menuju kepada keselamatan dengan mengikuti utusanku, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan membawa pedoman Al-Quranul Karim. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga pedoman atau kitab-kitab terdahulu tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan di dalam beragama. Hubungan kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa lagi kita pakai kitab-kitab itu. Kenapa? Karena sudah tercemar. Tak ada lagi kemudian yang asli, yang ori dari pembawanya, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan juga Nabi Daud. Tapi kalau Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian boleh meninggalkan dunia ini, tetapi kitab yang dibawa, yang dinusulkan kemudian oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ketika kitab ini diwahyukan kemudian, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini meskipun seluruh manusia berkumpul untuk merubah Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Karena terjaga. Dan itu sudah pernah dicoba. Sudah pernah kemudian manusia membuat Al-Quran palsu untuk menggugurkan kebenaran Al-Quran yang asli. Tapi ketahuan tidak bisa kemudian membandingi Al-Quranul Karim. Nah inilah ya bang, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwasanya Al-Quran ini terjaga oleh karena Al-Quran satu-satunya kitab yang akan menghantar anak keturunan Adam sampai kiamat. Halo bang. Iya. Oke. Jadi saya sih belum masuk ke ranah kitab suci kita tadi sebenarnya. Yang saya bahas sempat terpikir bahwa Allah itu sendiri membentuk bumi dan segala isinya serta manusia ini ada beberapa fase sehingga di detik yang sekarang yang kita anggap mungkin sudah lebih baiklah daripada zaman jahiliyah. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau cerita kitab, kebetulan kan saya juga suka ngikutin Komal yang Bang Juma berbicara kepada saudara-saudara saya dari Kristen. Memang ada beberapa yang kurang baik lah, mungkin terlebih dari saudara saya untuk berucap atau berdiskusi yang tidak elegan, akhirnya mencari titik temu tentu tidak akan pernah kalau cara diskusinya mengototkan begitu. Padahal yang kita cari adalah kebenarannya. Nah, semalam ini sedikit bang, biar agak tidak terlalu memanas. Saya sempat bilang kemarin sampai subuh itu, ini di posisi udah mulai saling hujat menghujat, sementara tidak ada tertulis di kitab manapun, jikalau ada umat yang menghujat Allah atau Tuhan, maka kalian hakimi dia. Itu tidak ada sama sekali. Dan Allah itu maha kuasa, Allah tidak perlu dibela. Itu saya bilang kemarin. Nah, dengan adanya kejadian saudara kita yang di Medan kemarin digeruduk, mungkin dari sisi manusia, emosional, itu adalah konsekuensi dari cara berdiskusi.
Cuman kalau saya dari sisi secara kekristenan melihat itu, biarkan saja. Karena semuanya ada konsekuensi. Nah, kepada saudara kita yang perempuan atau laki-laki, saya kurang paham itu, saya bilang sama teman-teman kita yang di Sumatera Utara, tidak perlu dihujat. Itu apresiasi. Saya bilang, jadi gak usah dibikin blunder. Kita ini sudah berbudaya bersosial dari zaman dahulu kala. Kalau kita ada diskus, berkomunikasi dengan beda keimanan, kita lebih dewasa saja mengambil jalannya. Kita sambil belajar, kalau kita kalah jangan akhirnya menghujat. Begitu Bang Juma yang terhormat. Ini pertama saya bicara sama Bang Juma ini. Iya Bang, sering saya lihat gitu. Iya, jadi gini loh Bang, kita ini harus menjadi duta damai. Tadi juga saya mendengar Abang bilang bahwa di Kristen juga diajarkan. Terus tadi dari Independent UK yang tadi kita cerita itu adalah korban mati perang, dan kita akuin memang rata-rata pelakunya ya Kristen, penjajah bla 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 segala macam. Tapi tidak ada korelasinya itu kepada tujuan atau Allah memerintahkan atau Tuhan. Itu loh. Terus seperti teman-teman saya lihat semua mengadunya ke Bang Juma ini di Apologet. Bang Juma ini bagaimana, ini kejadian begini. Bang Juma menjadi sebuah penentu kebijakan untuk mengambil langkah teman-teman kita dari Muslim kalau ada yang menghujat bla bla bla. Kalau saya pikir hujatannya udah berlebihan, berbicara di ranah aparatur hukum itu adalah delik hukumnya. Tidak ada lagi agama di sana. Kalau penistaan berarti penistaannya, kan begitu. Nah, tapi kalau saya juga menghimbau kepada teman-teman Kristen yang berdebat, terus mereka menghujat, itu juga tidak baik. Lu gak perlu ngebela Tuhan Yesus, lu tidak perlu ngebela Allah, karena itu yang Maha Kuasa. Emang lu siapa? Justru kita harus berpikir bagaimana kita menjadi manusia yang terpilih oleh Sang Pencipta, yang menjadi bermanfaat dan maslahat kepada mereka dari sisi pikiran, badan. Saya sendiri sebagai Kristen, saya sebenarnya tidak pernah melakukan kristenisasi atau saya bilang Kristen itu benar bla bla, enggak. Saya menunjukkan kepada diri saya. Di saat saya berkenalan belum pernah mereka tanya, Kristen Bang? Enggak. Tapi setelah lama-lama, loh abang kok nggak ikut sholat? Karena rata-rata ulama sahabat saya, oh mohon maaf, kebetulan saya mengarahnya ke salib. Saya bilang bukan ke Ka'bah. Oh mereka tertawa. Indah saja semuanya gitu. Jadi itu bukan, mohon maaf nih Bang Juma, bukan menghimbau Bang Juma, tetapi saya lihat ini kurang baik kita teman-teman ya di Komal-Komal. Oh kalau sudah berlebihan hujatnya, saya pikir saya laporin aja, karena harus beretika kita kan. Begitu juga sebaliknya saya seperti teman-teman dari Kristen mau misalnya melaporkan seperti saudara yang perempuan atau itu kemarin itu, saya bilang ya nggak perlu lah ngapain, apresiasi, karena yang bertindak itu bukan manusianya tetapi Sang Maha Pencipta. Terima kasih Bang Juma. Ini mungkin sebagai, bukan, jangan dianggap berdebat ya kita ini perkenalan saya pertama dengan Bang Juma. Iya Bang, iya Bang. Ilmu mungkin jauh sekali saya dengan Bang Juma. Bang Juma tahu Bible, tahu ini bla bla, tahu. Tapi saya menggunakan hati dan intuisi. Pikiran saya letak dulu, emosional saya jauh-jauh saya letakkan. Karena saya merasa menjadi manusia yang biasa saja dulu. Tetapi saya berusaha mengenal Tuhan saya. Itu abangku. Iya. Silakan Pak. Baik. Saya rasa kalau semua saudara Kristen itu memiliki pola pikir, cara pandang sama seperti abang ini, ya bisa jadi diskusi atau debat panas itu tidak akan terjadi. Karena diskusi ini terjadi itu disebabkan karena adanya yang memicu. Kami umat Islam dari sejak kemudian dikenalnya dunia lintas agama, artinya debat lintas agama, kami tidak pernah memulai.
di Facebook yang memulai Kristen, di Zoom, di WA, di YouTube, sekarang di TikTok. Kami sifatnya hanya mengkanter aja. Nah, pada saat kemudian ada upaya melakukan gerakan kristenisasi, Islam diam. Islam tidak melakukan perlawanan yang berarti. Islam hanya mengatakan, oh, dia sudah murtad. Oh, saudara kita sudah masuk Kristen. Oh, anaknya dia menikah dengan orang Kristen. Anaknya ikut menjadi Kristen. Hanya itu. Hanya itu respon umat Islam. Nah, keadaan ini kemudian melahirkan situasi di mana semakin menjadi-jadi. Karena umat Islam itu diam. Semakin berani dan semakin terstruktur. Contoh misalnya, ini mata kepala saya sendiri yang melihat. Ketika kemarin terjadi bencana di Kota Palu. Saya ke sana, lihat korban yang ada di sana, nyata-nyata orangnya Islam, pakai jilbab, bahkan ada di sampingnya lagi sholat. Ada sekelompok orang yang datang. Tidak digubris, tidak diajak bicara, tidak dipersilahkan juga untuk berbasa-basi, tapi tetap saja menjalankan khutbah gereja di situ. Nah, saya berpikir, ini ada apa? Seorang yang beda agama datang kemudian mengkhotbai, membacakan data-data di dalam Bible kepada orang yang sedang kena musibah, yang seharusnya sebagai muslim, orang ini dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu. Kemudian saya balik dari Palu. Setelah saya berbicara dengan teman saya yang di Palu, ngomong lagi, Bang, coba tengok di asrama haji. Kenapa? Seperti yang kemarin yang kita lihat di sini, itu terjadi juga di sana. Betul, saya ke asrama haji, melihat kemudian orang-orang yang dibawa dari Palu, pengungsi dari Palu. Sama keadaannya juga. Diberikan kemudian lembaran-lembaran doa-doa dalam data-data Bible. Tidak lama kemudian saya berselang ke rumah sakit Wahidin juga seperti itu. Ada orang sakit dibacakan dengan data-data Bible, padahal dia Islam. Nah, umat Islam diam. Umat Islam tidak memberikan reaksi apa-apa. Semakin berani, semakin terstruktur dan seterusnya. Rupa-rupanya ketika kami belajar, mencoba untuk belajar ada apa ini, ternyata memang Bible yang punya misi untuk melakukan gerakan kristenisasi itu. Bible-nya di samping memang keadaan agamanya yang memaksa untuk mengajarkan itu kepada orang lain, ternyata Bible-nya juga. Jadi seia sekata antara orang-orang ya, bukan semua Kristen, tapi sekelompok orang yang memang orang-orang tertentu di dalamnya seirama, seia sekata dengan Bible itu sendiri untuk diajarkan kepada umat Islam. Maka hadirlah kami sebagai pendebat dari Islam untuk melawan gerakan tersebut. Ya, seperti itu abang. Oke, jadi gini abang, mungkin juga ini 3.400 loh yang mendengar kita Bang Joma. Iya. Di Kristen itu kadang-kadang mereka bawa Bible juga. Kristennya apa kita juga belum tahu, karena ada saksi Jehovah, iya kan? Ada macam-macam pokoknya. Biasanya yang begitu adalah saksi Jehovah. Nah, kalau orang saksi Jehovah saja ketemu saya kadang jadi bentrok Bang, cuma perlu kita ketahui bersama gitu loh. Iya, nah, iya, jadi iya. itu saya kesampingkan dulu, itu masalah ideologinya, membahas atau menafsirkan isi Bible Alkitab itu terserah mereka masing-masing. Yang penting kita ini memiliki akhlak dan adab untuk berbicara tentang agama. Dan mohon maaf, bukan saya ngajak remis ini ke Bang Juma, tidak. Atau saya seolah-olah membela diri teman-teman saya yang sudah berbuat. Tidak juga, saya tadi sudah bilang.
bagaimanapun siapapun menghujat, saya anggap itu personalnya, dilaporkan. Jadi tidak perlu, saya disclaimer, kalimat saya ini tidak membawa institusi Kristen. Tidak. Secara personal terpanggil jiwa saya untuk berbicara di TikTok ini. Karena TikTok ini media online internasional, dunia melihat. Kenapa kita putra-putri bangsa ini tidak berhati-hati? Akhirnya tipikal kita seluruh Indonesia ini diketahui halayak banyak. Oh, Indonesia ternyata kalau sudah agama dipercikan sedikit bisa ribut. Nah, ini juga harus kita jaga sama-sama. Maksud saya, nanti mungkin ada di fase yang lain, tahapan yang lain, mungkin kita bisa kopi darat seperti diajak Bang Handi saat itu saya sama Bang Hos. Kita ngopi bareng Bang, kita ngobrol. Saya sangat mau ya, kalau pas ada Bang Juma di mana saya juga pengen hadir. Itu loh, biar kita bisa berbicara. Satu lagi, tujuan saya bukan kristenisasi, apalagi menyiarkan Alkitab saya, tidak. Kita sudah punya pegangan masing-masing kok. Tapi bagaimana membuat hal ini lebih indah, itu yang kita inginkan. Kenapa korelasi ini saya bahas? Ternyata sang pencipta itu menyukai keindahan. Kalau perbedaan itu bisa kita bareng-bareng bisa membuat suatu yang indah, itu yang sangat luar biasa. Itu Bang Juma. Takutnya baik. Saya, Bang Hos ini takut kepanjangan, siapa tahu ada yang lain Bang Hos kasih waktu biar tidak lanjut. Gitu ya. Jadi saya pikir itu tadi yang berikut tadi belum dijawab sama Bang Juma. Bagaimana sikap Bang Juma nanti kepada teman-teman tentang debater-debater yang memang mungkin di luar jangkauan Bang Juma juga, overload juga, ya kan, membawa nama API, Asosiasi Apologet Indonesia ini yang mungkin Bang Juma yang mendirikannya bersama rekan-rekan. Kan tidak tahu kalau ini dicomot, dia ngaku agama Islam, ribut di Komal ini kan bisa saja. Nah, harusnya kita bikin standar kita berbicara di Komal itu harus ada. Terus kalau bisa Bang Juma ini masukan dari saya, bikin member Bang. Jadi nanti dia masuk Komal itu jelas member dia ini, dan dia bisa di-online-kan semuanya. Itu lebih baik. Kita berbicara hal baik, tidak takutlah kalau kita identitas kita jelas gitu loh. Jadi tidak hoax gitu Bang Juma. Terima kasih Bang. Ya, baik Bang Aboy. Jadi di sini saya perlu buka sedikit ya. Anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia, tak ada satupun dari kami ini orang tuanya mengajarkan mereka untuk menyakiti hati umat di luar daripada umat Islam. Kami sebagai orang tua di Apologet Islam Indonesia menyibukkan diri bersama anak-anak kami untuk memperdalam materi Quran, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, dan juga pendalaman materi terhadap Bible. Konsentrasi kami hanya mengkanter, bukan untuk menyerang, tetapi mengkanter. Tidak ada kemudian upaya-upaya yang kami bentuk untuk islamisasi. Tak ada. Tak ada sedikit pun niatan kami untuk bergerilya dari lorong ke lorong untuk kemudian mencari pengikut agar orang itu bisa menjadi mu'alaf sebanyak-banyaknya. Saya berbicara atas nama pribadi saya sendiri dan juga sebagai pembina di Apologet Islam Indonesia, bersumpah di hadapan Allah, kami tidak punya kemudian niatan untuk merusak tatanan kerukunan umat beragama di Indonesia ini sedikit. Apologet Islam Indonesia membuka diri untuk dibuka, untuk ditelaah kemudian apa yang ada di dalamnya, visi misinya, ya, ADRT-nya bisa diperiksa. Kami berbadan hukum, yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang punya talenta kemudian, baik dari segi keilmuan Al-Quran, disiplin ilmu umum, dan juga terkait dengan penguasaan bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Jadi semata-mata API ini dibentuk untuk kemudian menyadarkan umat Islam di negara kita ini untuk bersatu.
bersatu untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, bersatu untuk menyayangi, melindungi kemudian kaum minoritas yang kami sebutkan sebagai saudara-saudara Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tak ada upaya untuk membentuk satu kekuatan melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum, baik hukum Islam maupun hukum yang ada di negara ini. Makanya tidak ada satupun yang bisa memungkiri bahwa yang terjadi di tubuh API itu ketika ada satu personil yang kemudian melakukan tindakan yang menurut hitungan kami melanggar kemudian aturan main dari apologet, dalam hal ini hubungannya antar sesama manusia atau antar sesama anak bangsa yang masih bertahan di API, pasti kami beri surat peringatan dan kami izinkan untuk meninggalkan API. Karena API itu dibentuk untuk mempersatukan kemudian suara rakyat Indonesia, dalam hal ini umat Islam, untuk bersatu padu mengisi kemerdekaan, bukan untuk mencari perpecahan atau melakukan satu tindakan yang sifatnya sentimen terhadap agama tertentu. Yang terjadi kemudian adalah adanya upaya dari apologet Islam, dalam hal ini saya dan sahabat-sahabat lain, untuk mengkanter hinaan, hujatan, penistaan terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad, terhadap Al-Quranul Karim. Nah, itu yang kami lakukan. Tidak ada upaya kemudian bagaimana caranya supaya kita melakukan tindakan bla 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 yang menyakiti orang, nggak ada. Itu tidak ada, Bang, di apologet Islam itu. Dan saya katakan kepada adik-adik saya, anak-anak saya, bahwasanya silakan belajar dengan sebanyak-banyaknya. Lakukan sebuah gerakan-gerakan yang sifatnya positif untuk agama ini dan untuk bangsa kita. Jangan pernah menyakiti siapapun. Bahkan saya sampai ngajarin gitu loh. Kuanggap anak-anak ini benar-benar seperti anak TK. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang memiliki strata pendidikan yang jauh lebih tinggi dari saya. Apa yang saya katakan kepada mereka? Ada Kiang Santan di sini, ada Bang Handi di sini, ada Bunda Rahma, ada Peta Lembu. Saya katakan kepada mereka apa? Jaga sikap pada saat kalian live. Jangan lebay. Ketika buka kamera, jaga sikap kalian. Jangan menggunakan filter berlebihan. Jaga adab, jaga adat, jaga attitude, jaga akhlak. Perlihatkan kemudian sesuatu yang sifatnya ikhlas untuk pembinaan keyakinan kita. Itu yang tak ajarin. Tak ajarin sampai sedasar-dasar seperti itu. Tak ajarin. Bukan saya kemudian merasa lebih hebat dari mereka. Tidak. Sekedar mengingatkan. Sebagai orang tua terhadap adik-adik saya. Padahal di situ ada aparat. Ada dari polisi, ada dari TNI. Semuanya ada. Lengkap di API itu. Saling menguatkan. Untuk apa? Untuk kemudian kejayaan Indonesia. Itu aja. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Contoh kasus, Bang. Contoh kasus nih. Ini fenomena yang terjadi. Kemarin ada kasus hamilisasi. Kita sudah melakukan upaya-upaya damai, sedamai-damainya. Kita datang untuk yang kedua kalinya. Yang dipertontonkan adalah sikap yang arogan. Kita kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya instruksikan kepada API Sumut, jalankan amanat ini dengan baik. Jangan sampai terjadi kericuhan, jangan ada bentrok fisik. Kalau memungkinkan adanya itu, tinggalkan. Apapun yang terjadi, tinggalkan. Apa yang terjadi kemudian sama anak-anak saya? Mereka datang bersama dengan polisi. Oke, korban kita ambil. Kita kemudian sepakat di kantor di Polres pada saat itu. 2-3 hari yang lalu. Kita sudah selesai. Dari pihak Kristen sudah melepaskan korban perempuan ini. Kami umat Islam diminta kemudian untuk mencabut laporan. Kami cabut. Damai, damai. Apa yang terjadi? Saking indahnya Islam itu. Harusnya kami sudah balik kanan, membawa si korban ini balik ke Bali bersama dengan orang tuanya.
Tapi karena teman-teman ini sudah dibekali dengan akhlak yang baik, mereka kemudian kembali ke kampung halaman si laki-laki untuk pamit. Apa yang terjadi? Begitu mereka sampai di perkampungan, tiba-tiba ternyata sudah diatur sedemikian rupa. Di situ kurang lebih 20 laki-laki yang sudah sengaja minum minuman keras untuk kemudian menahan wanita itu kembali. Sakit hati kami, merasa tertipu kami, jauh-jauh kami datang. Ternyata ancaman muncul. Kalau sampai wanita ini kau ambil, maka akan terjadi sesuatu yang kalian tidak inginkan. Sampai-sampai saya kasihan kepada anak saya. Ada yang kemudian lari masuk ke hutan, pakaiannya penuh dengan lumpur. Subhanallah. Jadi yang tadinya di kepolisian sudah damai, sudah aman, sudah dikembalikan, laporan sudah dicabut, ternyata diingkari setelah sampai di perkampungan. Apakah kami anarkis? Apakah kami kemudian menginstruksikan, padahal anak-anak di Sumut itu sudah menyatakan kepada saya, kami mendengarkan perintah, kalau ada komando, kami akan turun mendekat ke TKP. Saya katakan apa? Jangan. Jangan sekali-sekali melanggar apa yang menjadi aturan main api. Jangan pernah menimbulkan kekisruan. Itu yang pertama. Anak-anak saya pulang dari Samosir, pulang tanpa membawa hasil. Yang dia bawa hanyalah kekecewaan. Yang kedua, anak Batak. Terjadi kejadian kisruh baru yang kita lihat sama-sama. Apa instruksi saya sebagai pembina? Ada yang bisa membuktikan saya perintahkan anak-anak api Sumut? Tak ada sedikit pun. Bahkan saya monitoring, apakah ada anak api ke rumah siapa? Rumah si anak Batak. Tidak ada anak api yang merapat ke sana. Untuk apa ada pihak kepolisian? Untuk apa melakukan hal seperti itu ada pihak kepolisian? Kecuali pihak kepolisian tidak bisa mengambil tindakan untuk mengamankan. Ternyata bisa. Bahkan teman-teman api saya instruksikan tolong yang ada kontak dengan pihak kepolisian untuk menghubungi pihak polisi Sumut untuk segera datang ke tempat anak Batak. Itu perintah saya. Dan anak-anak api itu tahu. Bahkan saya suarakan kemudian pada saat live. Jadi api ini Masya Allah dibentuk kemudian untuk mempersatukan marwah kita sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana pada saat masa perjuangan kemerdekaan umat Islam memimpin teman-teman dari non-muslim juga, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha untuk bersatu melawan penjajah. Begitulah niatan api ini didirikan. Api sebagai mayoritas Islam di negara ini mengayomi, melindungi orang yang di luar Islam untuk menjaga kedaulatan dan persatuan di Indonesia ini. Bukan untuk ribut, bukan untuk menjadi negara ini kacau, tidak. Tidak sama sekali. Makanya pendalaman yang kami lakukan terhadap orang-orang ketika kami diundang untuk memberikan materi adalah kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap gerakan kristenisasi. Kewaspadaan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan. Karena kalau itu dibiarkan, orang dimurtadkan dengan cara-cara yang tidak benar justru akan memicu pertikaian nanti antar anak bangsa. Justru seperti yang dilakukan di Samosir barusan. Kalau kami umat Islam, kalau kami api tidak menanganinya dengan cara-cara baik, itu sudah bisa terjadi pertumpahan darah itu. Tapi alhamdulillah kami berhasil kemudian untuk meredam. Teman-teman ingat, kita ini membawa nama agama. Jangan pernah kita merusak agama kita dengan tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum. Anak-anak saya dengarkan. Mereka mundur, mereka balik kemudian untuk melaksanakan tugas dengan baik. Nah inilah Bang cerminannya bahwa ketika saya ditanya apa yang saudara lakukan melihat keadaan, saya selalu mengajarkan anak-anak saya untuk selalu koordinasi dengan baik supaya tidak ada di antara kita kemudian yang merusak nama agama dan juga merusak nama negara kita. Seperti itu ya. Oke. Jadi gini Bang, kayaknya di bawah ini salah persepsi yang saya bicarakan sama Bang Juma. Tadi saya bilang Bang Juma apinya lebih terorganisir biar lebih baik. Takutnya ada tidak anggota api menjelek-jelekan api, membawa nama apinya itu loh. Jadi bukan berarti saya mau ngatur Bang Juma, tidak. Karena kan saya lihat Komal-Komal nih, takutnya bukannya anggota api tapi dia membawa brandnya api gitu.
Nah tapi ya sudahlah. Itu banyak Bang, itu banyak. Nah itu yang saya tadi dukung, API itu saya dukung karena mengedukasi tentang, ya kita anggap siar juga lah buat abang kan. Nah di sisi lain saya bilang tadi saya minoritas, saya sadar diri. Kenapa saya bilang tadi bahwa kalaupun dengan kejadian kantor tadi terus ada kalimat yang masuk di cetakan yang dibilang di komal-komal bahwa kita ini mencomot mencomot kalimat ya Allah itu, jujur saya waktu kecil saya bilang tadi saya tahunya di dalam Bible itu adalah Debata Jehovah, terus tiba-tiba di Alkitab menjadi Allah. Nah kita sebagai umat Kristen itu hanya membaca hasil cetakan yang diberikan di gereja masing-masing. Sebenarnya itu saja. Ternyata ada timbul di posisi yang ini untuk mengkanter, kan ini menjadi sebuah PR. Nah kami di internal juga harus bertanya dong, kok ini bisa timbul, kenapa? Apakah Kristen di Arab sana tidak ada kalimat Allah ini? Kita kan bertanya di internal nih, bukan bertanya ke Bang Juma, saya bukan. Jadi jangan sampai terjadi polemik di antara kita yang berbeda keimanan. Akhirnya karena tidak dewasa berdebat, ya akhirnya kisruh. Dan saya juga bilang tadi bahwa seperti Komal anak Batak misalnya terjadi itu konsekuensi. Maka kita harus dewasa untuk berdebat. Saya pikir begitu Bang. Baik. Terlalu jauh saya bahas, kita baru perdana, dan mohon maaf untuk semuanya, tidak ada misi sama sekali apa-apa saya ataupun memberitakan. Dari tadi saya kan tidak berbicara tentang Alkitab di sini. Saya hanya mengarah ke sisi misinya Bang Juma atau secara personal manusianya lah. Bukan Al-Quran, bukan Alkitab. Tetapi dampak dari keimanan kita ini, saya pikir saya secara minoritas, saya merasa terpanggil saja. Kayaknya ada yang salah deh ini gitu loh. Itu aja saya pikir Bang Juma. Mohon maaf nih Bang Host, thank you. Saya dengar nggak apa-apa nih Bang Andi juga yang ada di sini semua. Bang Rocky itu siapa tahu ada ini Bang Host. Terima kasih nih Bang Juma ya. Makasih Bang, makasih. Salam kenal. Baik. Oke, sehat selalu. Ya, siap. Amin. Abang juga. Ya. Gini Bang, nanti insya Allah kedepannya kita akan membuat agenda sama Pak Oboy. Kebetulan Pak Oboy ini di Bandung, Gurunda. Beliau nanti insya Allah mengajak mungkin kawan-kawannya untuk diskusi offline, dunia nyata gitu Gurunda. Insya Allah kita akan agendakan di Bandung. Ya Pak Penatua. Ya biar lebih akrab lah kita, walaupun berbeda kan. Ya, betul Bang. Ya Bang Andi, silakan dilanjut. Ini masih ada Be Happy yang belajar Muslim Islam. Cuman saya ini tambahkan saja. Bikin kopi dulu Bang. Silakan lanjut Bang Andi. Ya, aku nambahin dikit bahwa Kang Oboy di luar sana memang banyak yang mengatasnamakan API, tapi bukan umat Islam. Dari orang Kristen sendiri memakai nama, memakai nama sahabat Bang Juma, memakai nama foto Bang Juma, memakai foto nama saya, semua dipakai. Itu bukan dari Islam, mereka dari Kristen. Demi apa? Demi untuk supaya Indonesia ini nggak aman. Tapi saya udah kasih waktu 3 kali 24 jam. Kalau masih ada yang memakai, kita adakan gerakan bersih-bersih. Ya. Ya. Setuju. Sudah cukup habis kesabaran kami selama ini. Sekali lagi, masih gue lihat ada yang makin fotoku sendiri, pakai namaku, ku selesaikan kau lewat jeruji besi. Dengar itu. Ku selesaikan kau dengan jeruji besi. Ini delik aduan. Saya sendiri akan melaporkan. Sampai di mana kau bersembunyi, memakai nama saya, logo saya, foto saya. Kau pakai menghujat, kau pakai cari duit, apapun itu. Itu Bang. Bukan kami Muslim yang memakai API, tapi orang-orang di luar Islam.
abang boleh lihat sendiri, silakan. Ya, itu yang saya khawatirkan. Makanya saya bilang tadi Bang Andi, mungkin secara apa ya, ya admin lah, nanti offline lah kita bahas itu Bang Andi, biar lebih enak. Karena sudah ya dari sistem lah itu mah. Oke, dikit ya saya tambahin. Nah, setelah turun dari sini mungkin abang perlu naik juga di Kembal Kristen ya bang ya. Nasihati mereka tuh seperti yang dikatakan Bang Handi tadi, atau apapun yang Anda khawatirkan, ya naik nasihati di sana bang ya. Supaya Siap, Anda itu betul-betul niat Anda betul-betul kami hargai. Oke. Ya, makasih Bang Rahma. Baik, selamat malam Eden. Ya, selamat malam abang semua. Iya. Iya. Yuk, kepercayaannya apa itu? Islam atau Kristen itu? Kristen bang. Oke. Untuk denomnya itu apa? Trinitas kah? Oneness kah? Karismatik kah? Atau yang lain? Agar ada acuan itu dalam diskusi itu. Ini Protestan bang. Oke. Oh, jadi ini bagiannya Rocky Garung. Silakan Rocky Garung. Oke. Jadi saya nggak menghargai ya setiap kepercayaan keimanan. Tapi kan sebagai manusia kita ada logika. Logika itu tidak bertentangan dengan kolektivitas selama itu menjadi acuan paradigma dari kolektifnya sebagai hal yang logik itu. Makanya seperti bahasa saudara Pak Oboy ya, dia tuh berbicara tentang humanisme. Humanisme bisa diterapkan secara matematis, tapi itu akan bertolak belakang. Karena apa? Justru humanisme itu sangat berkolerasi dengan logika matematika. Makanya kalau kita analogikan humanisme itu dalam keadilan, yang disebut hadil itu sederhana itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak dikorup menjadi 3 atau 4 jawabannya. Ya, jadi dalam keadilan itu harus dipakai matematik gitu, nggak bisa dipaksa-paksakan karena akan cacat logika nanti falasis. Atau serendah-rendahnya kalau kita nggak paham matematik, kita ambil sejarah dari suku Arab Badui itu. Arab Badui kalau ditanya tentang Tuhannya Allah Azza wa Jalla itu, dia akan jawab Subhanallah atau Maha Suci Allah, sesungguhnya unta itu, adanya kotoran unta itu menunjukkan bahwanya ada kausalitas sebab akibat. Paham ya Eden ya? Nah, tidak akan mungkin ada kotoran kalau tidak akan ada yang membuangnya. Sesimpel itu Arab Badui dalam menjelaskan ketuhanan itu. Nggak butuh ribet-ribet Tuhan 3, 2, atau 1. Tapi itu kembali ke kepercayaan Anda. Tapi perlu analisis logik itu untuk memahami kenapa 3 dalam 1. Sementara 1 jika butuh 3 struktur, artinya dia terbatas itu karena butuh susunan yang lain untuk menjadi kesatuan. Silakan Eden. Nggak sampai otaknya ke situ Bang Rocky. Apakah Bang Eden mengerti apa yang dikatakan Bung Rocky Garung? Kalau tidak mengerti, angkat bendera ungu. Iya bang, kita kan baru masuk, jadi soal yang abang bilang ini kita kurang jelas juga bang ya. Baik, simpel lagi nih. Oh, mungkin seperti ini Bang Rocky Goreng ya. Oh, iya, mungkin harus di ini bahasanya diperendah ya. Perendah lagi, oke. Jadi gini, seperti bebek lagi mengeong-ngeong gitu ya. Benar. Ya. Jadi ada seorang ilmuwan, Sir Isaac Newton. Dia asal Garut, lahir di Garut gitu, Newton ya. Dia pernah mengatakan, jika ada Tuhan satu, kenapa harus memilih Tuhan yang jumlahnya 3 itu? Karena kalau 3, dia harus saling bertentangan untuk menetapkan hukum. Kalau Tuhan yang satu, dialah yang memiliki otoritas tertinggi itu. Coba, yuk jelaskan itu. Eden, yuk kenapa tidak memilih Tuhan yang satu? Kenapa harus memilih Tuhan yang 3 tuh? Itu kata Newton ya, kata Newton dari Garut, bukan saya tuh. Silakan Eden, saya hanya mengutip kata beliau tuh. Oh, jadi Sir Isaac Newton pindah ke Garut, bukan di Ciledug lagi ya Bang Rocky?
Ciledug itu Galileo Galilea yang Mereka udah berganti nama itu, Isaac Newton udah berganti namanya di Odin. Oh ya Odin ya benar-benar. Ya, tapi diplesetkan Dewa Odin sama mitologi Yunani itu pada saat itu. Ya silakan. Itu kan nyambung itu. Ya. Oke, ini dari Bang Rocky ini ya. Ya, silakan. Ya. Kita memilih Tuhan yang satu, Bang. Ya. Protestan itu memilih Tuhan yang satu. Iya, namanya Kenapa siapa? Bang bilang Tuhan yang tiga? Iya, oke. Ini kita diskusi secara ini ya. 3, karena ada 3 nama. Kalau 1, dia hanya perlu 1 nama gitu. Hanya perlu mengenal dengan 1 nama. Contoh dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada itu nama-nama lain. Bahkan ketika dikonstruk itu alif lam lam ha, tetap merujuk kepada keesaannya tuh, keilahannya tuh, keilahiannya tuh. Bahkan ketika dihilangkan semua hurufnya, tetap masuk ke gaib itu, percaya kepada yang gaib. Itu masih logik, ramah logik kan. Tapi kalau ada 3 nama, artinya ada 3 pemikiran atau 3 pribadi yang harus dikenali. Dan 3-nya ini masing-masing punya tugas dan fungsi itu. Nah, coba you sederhanakan itu. Dari mana you katakan 1 sementara ada 3 nama? Ya, terima kasih buat pertanyaan dari Bang Rocky, dan terima kasih untuk kita semua ini. Kita untuk istilahnya dalam nama Tuhan kita itu